Halo kawan, bagaimana kabarnya? Oke, kali ini saya akan menjawab dari video sebelumnya, yaitu yang berjudul bongkar profit 3 kali lipat ya. Ini ada sebuah pertanyaan dari Pak Eko Pambudi. Bang, izin tanya, itu bisa pakai di tim frame 15 dan tim frame 5 Bang? Oke, saya akan jelaskan apakah teknik ini bisa juga diterapkan pada tim frame M15. Oke, mari kita langsung saja pada chart dan kita lihat apa yang terjadi, bagaimana sih menerapkannya dengan tim frame M15. Oke, kita lihat di sini kawan-kawan semuanya. Sebenarnya pada konsep dasarnya itu sama. Tiap tim frame itu memiliki tren masing-masing. Nah, kita lihat di sini contoh kasusnya. Di sini dengan analisa trend line, lihat di sini kawan-kawan semuanya. Ini pada titik ke-1, 2 dan ketiga, ketika melakukan entry sell di area sini, ya ternyata di sini harga turun cukup dalam dan kita lihat di sini, ini kan area SL-nya. Nah, ini kan area SL-nya. Nah, kita lihat di sini untuk stop loss-nya sekitar 70 pips dan untuk take profit sekitar 190 poin, 19 pipan. Jadi ini hampir 3 kali lipat. Sama juga bisa diterapkan. Ini hampir 2 atau 3 kali lipat. Kita lihat juga di sini. Apakah teori ini bisa kena stop loss? Ya, bisa. Maka dari itu harus menggunakan stop loss gitu teman-teman semuanya. Oke, kita lihat juga yang ini nih kawan-kawan semuanya. Nah, ini kan ketika breakout trend line. Ini ketika harga menembus ini kan puncak ke-1, kedua, ketiga. Nah, ternyata di sini membentuk sebuah trend line terbaru. Dan di sini berhasil breakout. Misal suatu ketika teman-teman entry-nya di area sini, misal SL-nya ini. Ini kan SL-nya sekitar 13 pip. Untuk take profit ini 220 pip atau 200 poin. Ini 1/1. Nah, kita lihat lagi di sini teman-teman semuanya. Ini ke-1, kedua, ketiga dan mantul di area ketiga. Lihat ternyata harga naik. Gitu. Jadi konsep ini bisa diterapkan. Apalagi jika kawan-kawan bisa menerapkan di tim frame yang lebih besar. Misal contoh seperti ini. Ini out CHF M15 dan kita lihat apa yang terjadi jika di H1-nya. Ini kawan-kawan semuanya. Nah, ini juga sudah dijelaskan. Nah, kita lihat di sini. Ini kan sebenarnya yang breakout ini adalah area koreksi. Jadi ini akan lebih bagus jika kita melihat tim frame yang lebih besar di atasnya. Misal ketika M15 lihatnya di M30 atau di H1 gitu. Kita lihat di sini, ini apa yang sedang terjadi dalam sebuah pergerakan market. Sini kawan-kawan semuanya. Ini yang lebih besar profitnya begini. Nah, ini kan sebuah pergerakan harga. Ini konsep dasarnya. Ketika penaikan biasanya sedang ada koreksi. Nah, ketika harga berhasil koreksi atau menembus area resisten, ini juga sudah dibahas pada video sebelumnya, yaitu dengan judul ciri-ciri penerusan tren, tapi akan saya ulas sedikit lagi di sini. Nah, kawan-kawan semua, ketika harga berhasil menembus area ini, area resisten ini, biasanya harga akan melanjutkan kenaikan jika menembus resisten ini. Namun yang terjadi dalam sebuah market terkadang tidak semulus seperti ini. Terkadang begini, kalau dalam konsep trend line, misal suatu harga begini. Nah, kadang juga begini. Ini terbentuk sebuah koreksi
dengan bentuknya seperti ini. Nah, kita bisa manfaatkan dengan analisa trend line. Misal kita tarik trend line-nya. Ini kawan, saya perbesar. Nah, misal kita tarik trend line sini. Ketika harga breakout dari trend line ini, misal seperti ini, maka kemungkinan potensi harganya akan mengalami kenaikan. Ini dengan area stop loss sini jika terlihat ada koreksi, bisa juga di sini jika belum terlihat koreksi. Jadi ini keakuratannya cukup bagus. Contoh kasus seperti ini. Ini sebuah harga sedang mengalami kenaikan. Nah, ternyata di sini membentuk sebuah koreksi. Kalau kita lihat di M15, ini mana tadi ya? Nah, lihat di sini kawan. Kalau di M15, ini kan penaikan. Di sini membentuk sebuah tren. Di sini membentuk sebuah tren terbaru. Namun di sini kalau diasumsikan dari sini, ini adalah sebuah area koreksi. Dan ternyata harga breakout trend line. Setelah harga breakout trend line, harga langsung melonjak cukup tinggi. Lihat untuk take profit, kita bisa juga lihat ke area sebelah kiri, itu ke area resisten sebelumnya. Jika area resisten berhasil tembus, maka berpotensi ke resisten-resisten berikutnya. Yang jelas targetnya di sini saja. Ternyata setelah harga breakout di M15, harga langsung naik. Dan kalau dilihat ini stop loss-nya sekitar 20 poin dan take profit-nya 40 poin. Jadi risk reward-nya sangat bagus. Ini 1 berbanding 2. Oke, mungkin itu ya dari jawaban pembahasan dari Pak Eko Pambudi. Yang jelas kesimpulannya bagaimana? Apakah bisa diterapkan di M15? Ya, bisa, sangat bisa. Namun akan lebih bagus jika melihat tim frame yang lebih besar. Jadi kita bisa ibaratnya Google Map. Jadi kalau M15-nya diperkecil, kalau mau melihat lebih jauh, kita melihat di tim frame 1. Itu jika analisa di tim frame M15. Oke, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Oke, silakan bagi kawan-kawan yang mau bertanya, silakan saja komentar di bawah video ini. Oke, semoga sukses dan profit.